Untuk membahas kasus ini dari kacamata psikologis, kita akan berbincang dengan Novita Tandri, selaku psikolog anak, remaja, dan keluarga. Selamat sore, Mbak Novita. Selamat sore Mbak Didis. Iya, Mbak Novita, ini kan kalau kita tahu istri dari pelaku kemudian atau ibu dari keempat anak ini memang sering menjadi korban KDRT begitu. Namun dalam kasus ini juga ada 4 orang anak yang turut menjadi korban. Apakah ini termasuk bentuk ekstrim dari KDRT atau seperti apa Anda melihatnya? Saya melihat justru laporan dari KDRT itu ya, yang dimulai dari sana ya Mbak Didis ya. Ada laporan KDRT terhadap istri, lalu saya melihat juga yang kedua, karena ada secara sosiologi, jadi melihat bahwa karena tinggalnya di kontrakan dan sangat dekat dengan tetangga satu sama lain, akhirnya menjadi cibiran, menjadi omongan, menjadi bahan pembicaraan di antara tetangga. Tapi saya juga bisa melihat bahwa di kemungkinan yang ketiga yang disebut dengan filisida, altruistik, Mbak. Jadi menganggap bahwa lebih baik dengan cara membunuh anak-anak adalah akan membuat mereka menjadi lebih baik untuk kebaikan anak-anak ini. Nah, saya melihat ini faktor-faktornya ada beberapa. Yang tadi mulai dari KDRT, cibiran dari tetangga karena ada laporan yang masuk di Polres Jakarta Selatan, lalu melihat bahwa mungkin cibiran ini tidak ditahan, lalu menganggap lebih baik karena tekanan ekonomi membunuh 4 anak kandung, dianggap nanti anak-anak ini malah lebih tenang, tidak perlu harus terlibat di dalam pertikaian atau cekcok di antara keluarga mereka. Dan saya yakin ada faktor ekonomi juga ada di sana, Mbak. Oke. Berarti memang salah satu pemicunya ada kemungkinan dari KDRT itu ya, Mbak Yan. Tapi ini kan kalau kita lihat memang salah satu buktinya bahwa pelaku ini ada merekam semua aksi sadisnya. Nah, ini apakah ini juga menjadi indikasi yang bersangkutan memiliki gangguan jiwa atau seperti apa teori psikologinya? Sangat bisa memiliki gangguan jiwa, Mbak. Nah, ini harus ditelusuri, harus diadakan observasi, harus diadakan observasi lebih mendalam untuk bisa mengetahui. Tetapi kemungkinan itu akan sangat besar sekali dengan merekam proses daripada bagaimana dia menghabisi nyawa keempat anak-anaknya ini, Mbak. Oke, baik. Lantas istri pelaku ini juga atau ibu dari korban ini saat ini kan memang masih dirawat di rumah sakit ya, Mbak. Yang untuk pendampingan seperti apa sih yang memang harus diberikan kepada sang istri ini atau ibu dari keempat anak? Tentunya kan tidak mudah kehilangan 4 anaknya sekaligus di tangan suaminya sendiri begitu dan juga menjadi korban KDRT. Pasti Mbak, ini pasti sesuatu yang sangat shock sekali. Ada yang disebut dengan grieving stage, bahwa tahapan DABDA, DABDA ini akan dialami. Bagaimana denial, bagaimana marah, angry, bagaimana bargaining, B-nya lagi depresi, nanti ada tahapan depresi, dan nanti ada di tahapan disebut dengan acceptance atau penerimaan. Tetapi ini akan bolak-balik. Pendampingan dari psikolog sangat-sangat diperlukan, karena keempat anak kandungnya dihabiskan oleh suaminya sendiri. Dan harus betul-betul ditelusuri apakah ini hanya gangguan jiwa atau karena memang hanya ingin membalas dendam terhadap istri dengan melaporkan laporan KDRT ke Polres Jakarta Selatan. Jangan sampai ternyata memang ini kasus kriminal pure, tetapi dengan salah diagnosa bahwa gangguan jiwa dan dia bisa lepas daripada jeratan hukum, Mbak. Jadi benar-benar harus hati-hati sekali dalam menangani kasus ini. Oke, apakah tapi kita bisa mengetahui sejak awal begitu, Mbak, apa tanda-tanda kekerasan yang bisa terjadi dilakukan oleh seorang ayah begitu kepada anak? Tentunya kan ini juga bisa menjadi pelajaran juga untuk semua penonton di rumah begitu ya. Apa yang mungkin bisa kita pelajari dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini? Iya, jadi sebenarnya dilakukannya oleh sang istri dengan melaporkan ke Polres, tentunya P2 TP2A ya, dengan di Polres Jakarta Selatan sudah sangat baik sekali. Tetapi juga kita harus tahu bahwa kekerasan tidak bisa dibenarkan. Kita sudah punya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 yang tahun lalu baru disahkan, dan ini menjadi pegangan kita sebagai perempuan maupun laki-laki apabila mengalami kekerasan harus melapor, tidak boleh mendiamkan. Karena pada saat mendiamkan
ada pembiaran di sini, akhirnya menjadi habituasi dan akhirnya sampai di titik kehilangan nyawa. Apalagi ini kita bicara kehilangan nyawa 4 anak kandung. Begini sudah terjadi, sebenarnya anak-anak ini sudah harusnya diamankan, Mbak. Diamankan oleh support system, anggota keluarga lain yang bisa menjaga anak-anak ini selama proses polisi ini bisa berjalan semestinya. Karena kalau tidak, 4 anak ini dipegang oleh 1 orang yang baru saja pindah kerja menjadi supir taksi. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa secara ekonomi dengan kontrakan ini kelihatannya belum memadai untuk bisa menanggung seluruh keluarganya. Jadi faktor-faktor stresornya cukup tinggi, Mbak. Harusnya sekeliling kita benar-benar harus saling menjaga ya, saling mengamati. Kalau memang butuh bantuan, hadirkan psikolog, hadirkan orang-orang yang bisa mendampingi dan juga membuat si pelaku ini yang KDRT ini tidak mengambil langkah yang terlalu jauh sampai akhirnya mengorbankan keempat anak kandungnya sendiri, Mbak. Oke, nah ini kan sebenarnya bukan pertama kali ya Mbak ya untuk kasus KDRT ini dilaporkan ke polisi namun berakhir tragis begitu sebelum kasus KDRT tuntas diselidiki. Tanggapan Anda seperti apa, Mbak? Buat saya sebenarnya ini sekarang bicara persiapan kita untuk menikah juga, Mbak. Bagaimana kita seharusnya berkembang baik dulu lah sebelum berkembang biak. Karena kalau kasus-kasus ini terjadi, karena memang kita tidak tahu motivasi menikah, apa esensi dari pernikahan. Sehingga anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga akhirnya harus menanggung karena ketidakpahaman, ketidakmengertian orang tua dalam membangun satu mahligai pernikahan. Oke, jadi memang betapa pentingnya mengetahui pasangan sebelum akhirnya melakukan pernikahan begitu ya. Nah, lantas bagaimana nih Mbak dengan adanya kejadian ini ke depannya aparat dan juga pemerintah harus menangani kasus KDRT seperti apa? Dari kasus-kasus ini kan kita juga belajar bahwa gerak cepat ini menjadi salah satu kunci ya untuk menyelamatkan korbannya dan juga keluarganya secara menyeluruh begitu. Iya Mbak, kalau saya melihat ini berkaitan sekali erat dengan kehadiran psikolog ya. Psikolog yang sebenarnya kalau kita lihat kesehatan mental, awareness-nya sudah begitu tingginya, dan kalau kita lihat di Indonesia dengan 11.500 psikolog untuk 270 juta penduduk Indonesia yang tentunya tidak sesuai dengan WHO yang harusnya 1 dibandingkan 30.000 penduduk yang ada di negara tersebut. Dan saya pikir ini menjadi tantangan kita semua, PR kita semua khususnya untuk pemerintah menyiapkan psikolog, konselor, psikiater di setiap harusnya desa, RT dan RW mestinya Mbak. Sehingga kesehatan mental, stresor-stresor yang dihadapi oleh setiap kita setiap hari itu ditangani dengan cara yang baik dan didiagnosa dan diantisipasi. Ada prevensi di sana dan ada kuratif di sana, Mbak. Sehingga hal-hal seperti ini menjadi wake up call buat kita semua. Kesehatan fisik penting, tetapi kesehatan mental juga sangat dan sama pentingnya. Baik, bagaimana pentingnya kesadaran kesehatan mental, kemudian KDRT tidak bisa didiamkan, tidak bisa dibiarkan sebelum adanya korban yang semakin banyak lagi. Terima kasih banyak Mbak Novita Tandri sudah bergabung bersama kami atas diskusi yang sangat menarik di Berita Satu Sore hari ini. Salam sehat selalu.